Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang terhormat dosen pengampu matkul manajemen risiko Bukhari. Kami dari kelompok 11 ingin mempresentasikan hasil kerja kelompok kami tentang asuransi pengangkutan dan asuransi kebakaran. Boleh di next. Jadi kelompok kami itu terdiri dari saya sendiri, Ananda Sekar Amalia, lalu ada rekan saya, Fauzia Syabani Rahmah, lalu ada Mustika Baharsha dan Nadila Kusumaningrum. Next. Asuransi kebakaran. Jadi asuransi kebakaran adalah pertanggungan yang menjamin kerugian atau kerusakan harta benda tetap maupun bergerak yang disebabkan oleh kebakaran. Bahaya-bahaya penyebab timbulnya kebakaran yang menjadi tanggungan penanggung diatur dalam pasal 290 KUHD. Penanggung menerima sebagai tanggung jawabnya semua kerugian yang ditimbulkan oleh terbakarnya benda asuransi. Pengertian terbakar sendiri meliputi kebakaran biasa dan bahkan yang lebih luas daripada itu. Dalam pasal 290 KUHD disusun sebab-sebab timbulnya kebakaran yang sangat luas. Yang ke-1 ada petir, api timbul sendiri, kurang hati-hati, dan kecelakaan lain-lain. Yang kedua ada kesalahan atau itikat jahat dari pelayan sendiri, tetangga, musuh perampok, dan lain-lain. Dan yang ketiga sebab-sebab lain, dengan nama apa saja, dengan cara bagaimanapun kebakaran itu terjadi, direncanakan atau tidak, biasa atau luar biasa, dengan tiada kecualinya. Polis asuransi kebakaran yang dipergunakan di Indonesia adalah Polis Standar Kebakaran Indonesia, yang dinyatakan sebagai satu-satunya polis asuransi yang berlaku di Indonesia. Sebelum tahun 1982, polis yang dipergunakan di Indonesia adalah yang pertama Polis Kebakaran Indonesia, yang kedua Polis Kebakaran Bursa Amsterdam, dan yang ketiga Fire Officer Committee. Selanjutnya akan dilanjutkan oleh rekan saya. Selanjutnya, dari polis asuransi kita akan mendapatkan data-data sebagai berikut. Yang pertama, ada nama dan alamat tertanggung. Yang kedua, ada nama, jumlah, dan harga barang yang dipertanggungkan. Yang ketiga, di mana lokasi barang-barang disimpan. Dan yang keempat, letak dan alamat gudang atau rumah tempat penyimpanan. Yang kelima, ada 5 pertanggungan. Yang keenam, nilai pertanggungan harga polis. Yang ketujuh, besarnya premi. Yang kedelapan, lain-lain yang disetujui kedua belah pihak. Boleh di next. Oke, dalam asuransi kebakaran, tertanggung harus memahami biaya-biaya asuransi yang mungkin menjadi tanggung jawabnya atau akan digunakan dalam perhitungan jika musibah kerugian. Biaya-biaya tersebut adalah yang pertama ada biaya polis dan materai, biaya ini harus dibayar oleh tertanggung. Yang kedua, premi asuransi, premi yang dinyatakan dalam persentase dari nilai pertanggungan, yaitu harga polis. Yang keempat, provisi pengambilan penutupan dibayar melalui agen atau broker. Provisi penutupan dihitung dalam persentase dari nilai premi dan menjadi kewajiban penanggung atau perusahaan asuransi. Yang D, provisi penyelesaian, biaya pihak tertanggung yang pembayarannya dilakukan dengan memotong ganti rugi yang akan diterima tertanggung jika terjadi musibah. Yang E ada ongkos expertise. Ongkos adalah yang dikeluarkan oleh perusahaan asuransi untuk tenaga ahli, penaksir, atau expert. Ongkos ini dalam perhitungan ditambahkan dalam jumlah kerusakan, kecuali disebutkan bahwa ongkos expertise ini menjadi tanggungan perusahaan asuransi. Maka ongkos expertise tidak ditambahkan ke dalam jumlah kerusakan. Yang F ada harga sehat, adalah harga pokok pembelian dari persediaan barang yang ada dalam gudang ketika kebakaran terjadi. Yang G ada harga barang yang tidak rusak, adalah barang yang tidak turut terbakar atau tidak rusak yang masih memiliki nilai atau dapat dijual kembali. Yang terakhir adalah menetapkan persentase kerusakan. Selanjutnya bisa diteruskan dengan teman saya. Oke, selanjutnya ada asuransi pengangkutan. Asuransi pengangkutan adalah jasa asuransi yang menyediakan perlindungan risiko terhadap barang melalui suatu sarana pengangkutan atau alat angkut baik darat, udara, maupun laut. Jaminan dalam asuransi pengangkutan via laut dibedakan menjadi 3. Yang pertama yaitu Institut Cargo Clause A, merupakan jaminan paling luas termasuk jaminan dalam ICC, dan B, di bawah juga meliputi bahaya di laut dan bahaya laut, perils of the sea.
serta extraneous risks dengan pengecualian tertentu. Bisa di next. Yang kedua yaitu Institute Cargo Clause B. Seperti dalam ICC ditambahkan dengan resiko, yaitu gempa bumi, letusan gunung Merapi, petir, masuknya air laut ke dalam kapal, peti kemas atau tempat penimbunnya akibat bahaya laut, dan hilangnya koli barang saat bongkar muatan. Dan yang terakhir yaitu Institute Cargo Clause C atau ICCC, kebakaran dan peledakan. Kemudian yang itu ada kapal kandas, tenggelam, atau terbalik. Selama pengangkutan di darat, yaitu sebelum dan sesudah bongkar muatan, jika alat pengangkutan terbalik, tabraknya alat angkut dengan objek lain selain air, pembongkaran barang di pelabuhan darurat, peristiwa general average, penyelamatan umum, termasuk tanggung gugatnya pembuangan barang ke laut, atau terlemparnya barang ke laut. Dan yang terakhir yaitu tabrakan antar kapal. Kemudian jaminan-jaminan dalam asuransi pengangkutan via darat dibedakan menjadi 3. Yang pertama yaitu Land Transit Cover A, kurang lebih setara dengan ICCC. Land Transit Cover B, kurang lebih setara dengan ICCA. Yang ketiga yaitu jaminan dalam asuransi pengangkutan via udara adalah air cargo, all risks, ekspor ataupun import. Dan selanjutnya ada objek atau kepentingan yang dapat diasuransikan. Yang pertama yaitu barang-barang dagangan, mesin, bahan baku, atau kepentingan lain yang akan dimuat melalui angkutan udara atau laut atau darat. Yang kedua ada biaya pengangkutan atau uang tambang. Dan yang ketiga yaitu keuntungan yang diharapkan. Dan yang terakhir yaitu premi asuransi. Dan selanjutnya akan dijelaskan oleh rekan saya. Nah, selanjutnya ada risiko yang tidak dijamin. Yang A itu ada kerugian atau kerusakan dari perbuatan yang disengaja oleh tertanggung. Nah, yang B itu ada kerugian atau kerusakan karena bocor, susut berat atau isi, dan keausan dari barang yang diasuransikan. Yang ketiga, kerugian atau kerusakan akibat pembungkus packing yang kurang baik. Yang keempat, ada kerugian atau kerusakan akibat sifat-sifat alamiah dari barang itu sendiri. Yang kelima, ada kerugian atau kerusakan akibat dari keterlambatan kecuali yang berhubungan dengan general average dan biaya-biaya penyelamatan. Yang terakhir, ada kerugian atau kerusakan yang timbul akibat dari ketidakmampuan keuangan dari pemilik kapal, pencharter, atau pengoperasian kapal. Nah, di sini selanjutnya itu ada kerugian atau kerusakan yang timbul dari tindakan sengaja dari orang lain yang bukan tertanggung atau khusus untuk syarat B dan C saja. Lalu ada kerugian atau kerusakan yang timbul akibat senjata atom, nuklir, dan radioaktif. Lalu ada kerugian atau kerusakan akibat baik lautnya kapal pengangkut. Nah, selanjutnya ada kerugian atau kerusakan bila mana tertanggung telah mengetahui bahwa kapal tidak baik laut pada waktu pemuatan barang dilakukan. Lalu selanjutnya ada kerugian atau kerusakan yang disebabkan oleh perang saudara, pemberontakan, revolusi, pergolakan sipil, dan tindakan permusuhan terhadap penguasa. Lalu ada kerugian atau kerusakan yang disebabkan oleh penahanan, penyitaan, dan penangkapan atau percobaan-percobaan ke arah itu. Selanjutnya ada kerugian atau kerusakan yang disebabkan oleh bahan-bahan ranjau yang membahayakan, torpedo, bom, atau senjata perang yang berbahaya. Selanjutnya ada kerugian atau kerusakan yang disebabkan oleh pemogokan, pemberhentian pekerjaan, atau perbuatan seseorang dalam rangka gangguan pekerjaan, kerusuhan, huru-hara, dan pergolakan sipil. Lalu ada kerugian atau kerusakan yang disebabkan oleh teroris dan tindakan-tindakan yang berlatar belakang politik. Lalu ada jenis alat transportasi seperti truk, kereta, kapal laut, atau kapal udara. Nah, yang terakhir ada spesifikasi, yaitu nama kapal, usia, bobot, dan lain-lain. Selanjutnya ada jenis barang, jenis pengepakan, kemungkinan atau peluang terjadinya musibah. Lalu ada risiko yang akan diasuransikan, yaitu luas jaminan yang diinginkan. Lalu ada nilai barang per
pengangkutan, tujuan pengiriman atau pengangkutan, pengalaman klaim. Sekian dari kelompok kami. Terima kasih kepada Bu Kori dan teman-teman yang sudah menyimak video presentasi kami. Bila ada yang ingin ditanyakan, boleh ditanyakan pada saat nanti berada di ruang Zoom. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.